Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Alhamdulillah dan alhamdulillah kembali Allah pertemukan kita dengan Easy dengan Inisiatif Dokter Indonesia yang mungkin teman-teman sudah tahu begitu ya, dan bagaimana sepak terjang Easy. Mudah-mudahan teman-teman yang gabung pada malam hari ini selalu Allah berikan kesehatan, Allah berikan umur yang panjang, rezeki yang berkah. Doa saya selalu untuk teman-teman yang masih sendiri, mudah-mudahan Allah berikan pasangan yang soleh atau solehah, dan mudah-mudahan yang sudah menikah diberikan rumah tangga yang sakinah, keturunan yang soleh-solehah. Semoga kita semua akan dikumpulkan oleh Allah di jannah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya robbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau bersabda, al-ithmu maha kafi nafsik. Al-ithmu maha kafi nafsik. Apa artinya? Dosa itu yang membuat hatimu gelisah. Maka tema kita hari ini terkait dengan dosa gitu ya. Jangan sampai kita meremehkan dosa sehingga kita mendapatkan dampak yang nauzubillah ya, yang mengerikan gitu ya. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika suatu malam merapikan penampilan gitu ya, nyisir, kemudian Aisyah berkata apa? Kata Aisyah, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam malam-malam begini mau kemana gitu ya. Aisyah cemburu karena Rasulullah menyisir atau menata rambutnya. Apa jawab Rasulullah? Ya Aisyah, aku khawatir dalam dirimu ada setannya. Apa jawab Rasulullah? Ya Aisyah, engkau benar. Dalam diri manusia, semua manusia ada setannya, kecuali aku, kata beliau. Karena Allah menjagaku. Maka setiap umatku bermimpi melihatku, maka itulah wajahku yang sebenarnya. Artinya, kita memiliki kecenderungan untuk melakukan dosa. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan bahwa jalan menuju ke surga dengan sesuatu yang kalian benci, dan jalan ke neraka dengan sesuatu yang kalian suka. Maka ketika kita membahas tentang dosa dan bagaimana orang-orang yang meremehkan dosa, kita berharap sekali Allah melindungi kita dan kita bisa istiqomah mengikuti ajaran Rasulullah SAW sampai akhir usia kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ketika kita sudah tahu dosa, dosa itu ada yang disengaja, ada yang tidak disengaja. Maka kalau teman-teman adik-adik hafal dua surat terakhir, surat Al-Baqarah ya, terakhir ada Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Jadi di dalam ayat itu kita berdoa, ya Allah, jangan engkau hukum kami, jangan engkau siksa kami dengan kesalahan yang tidak kami sengaja gitu. Kenapa? Karena terkadang kita melakukan dosa, ada yang disengaja, ada yang tidak disengaja, dan ada juga karena yang tidak tahu. Maka ada beberapa teman-teman yang eh, sempat komentar, Bu Fatia, mungkin bulan berikutnya saya nggak mau ngaji. Kenapa? Setelah saya ngaji, ternyata banyak hal yang saya ketahui. Ini nggak boleh, itu nggak boleh gitu ya. Mendingan yang nggak ngaji dong. Kalau nggak ngaji kan, ya udah dia nggak dosa karena nggak banyak tahu. Saya bilang siapa yang mengerjakan sesuatu karena ketidakpahamannya dan tidak mencari, gitu ya, maka dia berdosa juga, gitu. Jadi jangan pernah aman ketika dia melakukan dosa lantaran, oh tidak tahu. Nanti Allah juga nanya, kenapa nggak tahu nggak bertanya? Kenapa kalau tidak tahu tidak mengaji? Kenapa kalau tidak tahu tidak berkumpul dengan orang-orang soleh dan seterusnya? Maka disitulah ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita bilang sama Allah apa sih setiap 17 kali dalam sehari? Kita bilang sama Allah, iya karena ambudu, iya karena stain.
kepada Engkau kami menyembah, dan kepada Engkau kami minta tolong. Maka dalam hadis yang saya sampaikan, wal ithmu mahaka fin nafsik gitu ya, itu kecenderungan ya, kecenderungan orang yang berbuat dosa itu hatinya gelisah. Jadi, kenapa kita tidak boleh meremehkan dosa gitu ya, karena kalau kita meremehkan dosa, kita tidak pernah tahu, boleh jadi gitu ya, dosa yang kecil itu menyebabkan kita mampir ke neraka. Dan jangan pula kita meremehkan kebaikan sekecil apapun, karena boleh jadi kebaikan yang kecil tadi mengantar kita ke surga. Jadi jangan meremehkan dosa dan jangan juga meremehkan pahala atau kebaikan. H2C, harap-harap cemas gitu ya. Harap-harap cemas maksudnya apa? Ya kita berharap Allah mengampuni dosa-dosa kita, tapi kita juga cemas karena azab Allah itu pedih gitu ya. Azab Allah itu pedih. Lantas bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ciri-ciri orang berdosa? Ciri dosa itu gitu ya, pelakunya kalau ke dalam dia merasa gelisah. Jadi kalau dia tiba-tiba gelisah, tiba-tiba galau, tiba-tiba tidak nyaman, itu artinya apa? Artinya bahwa dia ditegur oleh Allah. Boleh jadi dia melakukan dosa sehingga hatinya nggak nyaman. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-ithmu mahaka fi nafsik. Nafsik jiwamu itu gelisah, jiwamu itu galau, tidak menentu, pasti ada dosa yang kita lakukan. Entah sholat kita terlambat, entah kita cekcok dengan orang tua, sahabat, pasangan gitu ya. Itu nggak bikin kita nyaman. Maka Allah selalu memberikan kepada kita ketentraman, kenyamanan, ketenangan. Kalau kepuasan itu biasanya hawa nafsu. Orang habis marah, bangga ya puas rasanya melampiaskan semua emosinya. Tapi apakah itu membuat dia tenang? Tidak, tidak. Melampiaskan hawa nafsu, melampiaskan keinginannya dan seterusnya, apakah membuat dia tenang? Tidak. Maka Allah menyebutkan apa? Tatmainnul qulub, yang mampu menenangkan hati, yang mampu menenteramkan gitu ya. Maka banyak sekali orang mencari ketenangan hati dengan healing. Mungkin Teh Firda dengan adik-adik semuanya pernah healing ya. Kita healing ke mana nih? Misalnya ada yang ke puncak, ada yang ke pantai, ada yang ke hutan gitu ya. Kita terkadang mencari tempat healing, even itu jauh gitu. Kenapa? Mencari ketenangan, mencari kenyamanan, apalagi misalnya mohon maaf kalau kita banyak masalah gitu ya, rasanya nggak pengen ketemu sama banyak orang gitu. Maka kita healing gitu ya, kita healing. Padahal Allah itu memberikan kita healing yang luar biasa. Ada 3 waktu yang kita bisa healing sebenarnya. Duduk di sini, itu healing nih. Kita lagi healing nih hari ini. Ngaji gitu ya, mengingat Allah, menyebut nama Allah, ada ayat Quran, ada hadis, itu sebetulnya healing gitu. Maka orang-orang yang duduk di majelis ilmu itu sesungguhnya sudah menenteramkan hatinya gitu ya. Makanya, kalau jauh dari Allah itu kan nggak tenang gitu, nggak tenang hatinya. Maka healing yang pertama itu duduk di majelis ilmu. Yang kedua, itu membaca Al-Quran atau mendengarkan orang membaca Quran, itu healing yang kedua. Adem, tenang gitu ya. Kalau lagi iman naik, baca Quran. Iman lagi turun, dengarkan orang membaca Al-Quran. Kenapa? Karena dengan mengingat Allah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikir hatimu tenang, dengan mengingat Allah hatimu tenang. Dan tilawah itu salah satu cara kita mengingat Allah. Maka healing yang kedua dengan membaca Al-Quran atau mendengarkan orang membaca Al-Quran. Ada yang ketiga adalah dengan bermunajat kepada Allah, berdua-duaan dengan Allah. Maka saat kita ditegur oleh Allah dengan sebuah kegelisahan, dengan rasa gitu ya, yang tidak nyaman, tidak tenang, boleh jadi ada dosa yang kita lakukan. Itu ciri internal dosa. Terus kalau eksternalnya bagaimana? Nah,
Eksternalnya, kata Rasulullah, kalau engkau nggak suka orang melihatnya. Misalnya seseorang sedang mencuri, aduh ketahuan, nggak suka kan gitu. Orang lagi ngerumpi, ketahuan malu kan, aduh, aduh ngerumpi ya gitu. Atau misalnya seseorang selingkuh, pasti nggak nyaman kalau ketahuan temannya. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau ciri-ciri dosa ke dalam itu membuat dia gelisah, tapi kalau keluar dia merasa malu, dia merasa nggak suka. Aduh, kenapa sih lagi marah-marah sama keluarga, ada orang yang lihat, dia nggak suka gitu. Jadi, wa karihta ayyatali alaihin nas. Dia nggak suka kalau ada orang yang melihat dia gitu. Kalau bahasa anak sekarang keciduk gitu ya. Dia nggak suka kalau keciduk gitu ya. Lagi selingkuh keciduk, lagi ngerumpi keciduk misalnya. Lagi melakukan dosa keciduk. Nah, itu ciri-ciri dosa demikian. Maka mengapa kita tidak boleh meremehkan dosa? Karena dampak meremehkan dosa itu banyak. Di antaranya apa? Yang pertama, orang melakukan dosa itu sulit menerima ilmu pengetahuan. Kita ngaji lupa lagi, kita ngaji hilang lagi ilmu kita gitu ya. Mungkin adik-adik teman-teman masih ingat dengan kisah Imam Syafi'i, di mana Imam Syafi'i itu tidak sengaja melihat seorang wanita menaiki kendaraan, tiba-tiba betisnya tersingkap gitu. Itu Imam Syafi'i tidak sengaja melihat betis wanita itu. Tiba-tiba apa? Tiba-tiba hilang hafalannya beberapa lembar. Itu melihat betisnya tidak sengaja. Gitu. Jadi kalau nggak sengaja saja bisa memberikan dia hafalan hilang gitu ya, merupakan beban buat Imam Syafi'i karena dengan melihat betis yang nggak sengaja saja hilang hafalannya beberapa lembar. Itu bagaimana kalau sengaja? Maka ketika Imam Syafi'i lupa langsung datang ke rumah gurunya yang bernama Waki'. Syakautu ila Waqi'a su'a hifdzi fa arsyadani 'ala tarkil ma'asi. Kata Imam Syafi'i, aku datang ke rumah guruku yang bernama Waki'. Aku ngadu kepada guruku yang bernama Waki' tentang buruknya hafalanku. Maka guruku bilang apa? Fa arsyadani 'ala tarkil ma'asi. Maka guruku mengatakan apa? Tinggalkan dosa, tinggalkan maksiat. Mengapa? Fa innal ilma nurun. Sesungguhnya ilmu itu cahaya dan cahaya Allah tidak diberikan kepada pendosa. Jadi dosa-dosa itu mampu menghalangi kita mendapatkan ilmu pengetahuan, menghalangi kita dari ilmu agama. Sehingga kita ilmunya punya, tetapi mengamalkannya tidak ada kekuatan, boleh jadi karena kita memiliki dosa. Itu dampak yang pertama. Apa dampak yang kedua? Dampak yang kedua, ketika seseorang berdosa, itu rizkinya terhambat. Seharusnya dia mendapatkan rezeki karena dosa yang dia lakukan, maka rezeki itu tidak menghampiri. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan terkait dengan rezeki, Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur dengan nikmatku, aku tambah. Jadi ketika orang mengeluh, khawatir gitu ya, Allah mengambil nikmat yang sudah kita genggam. Karena kata Allah apa? Kalau dia bersyukur, aku tambah. Tapi kalau dia kufur, azabku pedih. Bagaimana cara Allah mengambil rezeki kita? Oh, itu gampang sekali. Kemungkinan ada yang di layoff, di PHK, kemungkinan hilang, kemungkinan gitu ya. Seharusnya dia mendapatkan bonus, tiba-tiba diurungkan atau nggak jadi dapat bonus. Itu kalau yang sensitif langsung introspeksi, ya Allah boleh jadi ada dosa yang kita lakukan sehingga rezeki yang seharusnya menghampiri kita ternyata tidak jadi menghampiri kita. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dikasih dua bonus. Apa bonus yang pertama? Bonus yang pertama diberikan solusi dari masalah-masalah kita. Orang hidup masalahnya banyak, nggak berhenti. Yang masih sendiri mengatakan, enak ya teteh udah nikah, gitu. Saya belum nikah nih teh, gitu ya.
Terus nanti yang udah nikah bilang, "Ih enak banget si teteh belum nikah, bebas kemana-mana." Aduh saya udah nikah nggak bisa kemana-mana gitu kan. Jadi semuanya nggak enak di mata dia gitu. Tetapi ketika dia, dekat kepada Allah, itu masalah-masalah itu hilang. Terurai semua. Ini janjinya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, kata Allah apa, selain diuraikan masalahnya, Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak terduga. Kenapa? Karena dia bertakwa, karena dia dekat dengan Allah. Berarti kebalikannya, kalau dia jauh dari Allah, dikhawatirkan rezekinya kurang berkah, gitu ya. Itu dampak yang kedua. Terus apa yang ketiga? Yang ketiga itu biasanya hatinya keras. Jadi kalau kita menanam gitu ya, kalau kita menanam ada tanah yang gembur, tanahnya gembur, yang kedua ada tanah yang bercampur dengan batu, yang ketiga ada yang batu semua. Jadi kalau air dialirkan itu airnya ngalir, nggak menyerap gitu, nggak menyerap. Jadi kalau orang ngaji itu masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, nggak ada yang tersimpan gitu ya. Maka dia keras, orang memberikan nasihat kepada dia itu nggak bisa diserap oleh dia. Kenapa? Karena hatinya dipenuhi oleh dosa, terhalang gitu ya, terhalang. Sehingga air yang harusnya menyerap ke dalam dirinya itu mengalir gitu, entah kemana. Ini yang ketiga ya, dampak dari dosa. Yang keempat apa? Yang keempat, kehidupannya agak sulit. Orang yang kehidupannya sulit kemungkinan ada dua. Yang pertama, karena Allah sayang. Sayang banget sama dia. Jadi kalau Allah itu sayang sama hamba, berbeda kita sayang sama manusia ya. Kalau orang tua sayang sama anaknya, suami sayang sama istri, atau istri sayang sama suami, bagaimana mereka akan berusaha membahagiakan gitu. Kalau Allah sayang sama hambanya gitu, itu dikasih ujian, dikasih ujian. Kenapa? Karena Allah ingin menggugurkan dosa-dosa kita. Nah, bedanya orang yang diuji karena keimanan, dia akan tenang, even ujiannya berat, karena dia yakin gitu, ini Allah lagi sayang sama dia. Nah, kalau orang yang diberikan, kesulitan karena dosa-dosanya dia gitu, itu gelisahnya melebihi orang biasa. Mohon maaf ya, kenapa sih ada orang yang bunuh diri, ada orang depresi gitu, ada orang stres dan seterusnya. Kegelisahan itu, membuat dia nggak ada apa ya, keinginan untuk kembali kepada Allah gitu. Kenapa? Karena selama ini dia jauh dari Allah. Ketika diberikan ujian oleh Allah, dia merasa kok hidupnya seperti ini. Dia meratapi nasib sehingga dia merasakan betapa hidup yang dia alami itu sulit. Berbeda dengan orang-orang yang paham betul bahwa ini Allah sedang sayang kepada dia. Maka orang-orang yang sering melakukan dosa itu kehidupannya itu tidak tenang gitu ya, kehidupannya sulit. Bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan manusia kalau dia malas berkomunikasi dengan Allah gitu. Maka kalau misalnya kita komunikasi dengan pasangan itu nggak nyambung, komunikasi dengan anak-anak nggak nyambung, komunikasi dengan teman, dengan siapapun nggak nyambung, boleh jadi karena komunikasi kita dengan Allah kurang bagus. Teman dinasehati sulit, anak juga begitu, ngobrol sama suami berantem, nanti sama tetangga berkelahi dan seterusnya. Kenapa gitu ya? Kenapa setiap dia berbicara kepada orang kok nggak ada yang pernah nyaman dengan dia? Boleh jadi dia jarang berkomunikasi dengan Allah. Disebabkan dosa-dosa tersebut, maka komunikasi terhambat. Dan yang terakhir gitu ya, dampak dari dosa, ini kalau kita perhatikan ya, kita perhatikan orang-orang yang, menganggap remeh dosa, itu akan mendapatkan penyesalan yang luar biasa. Jadi di hari kiamat ada 3 golongan manusia yang menyesal. Yang pertama yang menyesal adalah orang-orang kafir.
Orang-orang kafir akan menyesal karena ditempatkan di neraka selama-lamanya. Loh kok bisa? Karena orang kafir itu nggak pernah menyembah Allah. Jadi kalau ada teman-teman yang qadarullah ya, naudzubillah, punya hubungan dekat dengan non-muslim, tolong ambil keputusan untuk tidak melanjutkan hubungan tersebut. Kenapa? Allah saja dia tinggal, apalagi kita, gitu. Jadi jangan pernah tergoda dengan orang non-muslim karena Allah saja dia tinggal gitu ya, apalagi kita. Nah, orang kafir ini, orang non-muslim ini akan ditempatkan di neraka selama-lamanya, maka dia akan mengatakan apa, "Ya Allah, coba dulu aku menyembah Allah." Tapi penyesalannya kan nggak ada manfaatnya. Kenapa? Di hari kiamat selesai, nggak ada kesempatan untuk bertaubat gitu. Maka orang kafir ini menyesal karena ditempatkan di neraka selama-lamanya. Kelompok kedua, orang yang menyesal lantaran dosanya banyak. Kehidupan di dunia nggak bahagia, di hari kiamat itu di neraka gitu. Maka dia akan mengatakan, coba dulu aku tidak berteman sama mereka-mereka. Karena mereka-mereka itulah aku melakukan dosa. Dia merasa bangga karena melakukan dosa bareng-bareng sama temennya. Dia merasa bangga karena dosa itu dia lakukan bersama-sama. Tapi ketika dia bertanya kepada Allah, "Ya Allah, aku waktu bikin dosa bareng-bareng sama teman-temanku. Tapi kenapa ketika di neraka aku sendiri?" Apa jawab Allah? Teman-temanmu bertaubat ketika kamu wafat. Ketika kamu sakaratul mautnya susah. Ketika kamu melakukan dosa, kamu su'ul khotimah, meninggalnya susah. Teman-temanmu bertaubat dan kamu belum sempat bertaubat. Maka akhirnya apa? Dia kehilangan teman-teman. Dia menganggap di neraka bareng sama teman-temannya. Tapi ternyata teman-temannya sudah taubat sebelum sebelum meninggal. Apakah tidak menyesal orang seperti itu? Aku menyesal sekali. Ada penyesalan orang nomor tiga. Siapa mereka? Orang-orang yang amalnya sedikit. Dia merasa, "It's okay, fine, dia udah baik," gitu ya. Dia udah merasa cukup dengan amalnya dia selama ini. Tetapi ketika di hari kiamat, banyak teman-temannya menggapai surga lebih tinggi dari dia. Surga itu berkelas ya, berlevel, berkelas. Ketika dia melihat ke atas, jarak antara lantai pertama dengan lantai kedua itu seperti kita melihat bintang. Jadi beda antara lantai ke satu dan lantai kedua seperti kita melihat bintang jauh sekali. Kita melihat dia, loh kok dia bisa lebih tinggi levelnya daripada kita. Kok bisa? Padahal kita ngajinya bareng, sholat taraweh bareng misalnya. Kita kemana-mana bareng, kok dia bisa levelnya lebih tinggi? Ternyata dia memiliki ibadah rahasia, sementara kita tidak memilikinya. Jadi orang berdosa, pendosa-pendosa ini di level berapa? Di level nomor 2 penyesalannya. Orang kafir paling rendah. Pendosa itu nomor 2, yang amalnya sedikit itu nomor 3. Jadi diusahakan menyesalnya sekarang. Even mayoritas manusia tuh kalau menyesal di akhir ya. Karena kalau di awal kan pendaftaran. Penyesalan itu biasanya di akhir, coba aku dulu nggak begini, coba aku nggak begitu, dan seterusnya. Ini dampak dari dosa-dosa dan dia meremehkan dosa. Terus Allah ngampunin nggak sih dosa kita? Oh, Allah itu Maha Pengampun. Alhamdulillah kita punya Allah yang Maha Pengampun. Jangankan dosa kecil, dosa besar saja Allah ampuni. Jangankan kita yang masih menyembah Allah. Orang non-muslim, orang kafir yang tidak menyembah Allah, ketika mereka mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, langsung terhapus semua dosa masa lalunya, sebesar apapun. Bayangkan dengan syahadat, Allah mengampuni dosa-dosanya. Terus bagaimana dengan kita? Mungkin ada di antara kita yang pernah melakukan dosa besar, pernah durhaka kepada orang tua, atau pernah syirik, dan seterusnya. Oh, Allah nunggu datangnya kita.
Allah nunggu mungkin nanti malam dia taubat. Ternyata nggak taubat. Oh mungkin besok pagi dia akan taubat, dia akan datang kepadaku. Ternyata nggak datang juga. Kata Allah mungkin asar dia akan taubat kepadaku, ditunggu sama Allah taubat kita. Dan Allah tidak memanggil kita dengan panggilan wahai pendosa. Allah memanggil kita dengan kalimat apa? Wahai hambaku. Even kita berdosa, even kita punya dosa banyak sekali, Allah nggak pernah memanggil kita dengan wahai pendosa. Allah memanggilnya dengan wahai hambaku. Ditunggu sama Allah, ditunggu taubat kita. Jadi kalau ada hamba bertaubat, Allah itu bahagia sekali, melebihi bahagianya seorang hamba yang kendaraannya hilang, terus ketemu gitu. Dia punya BMW atau Ferrari hilang, terus ketemu lagi, wah bahagia gitu kan. Nah Allah melebihi itu bahagianya. Kenapa? Karena hamba yang telah hilang, hamba yang jauh gitu melakukan dosa, dosanya terlalu jauh, tiba-tiba hadir, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Dia berdoa kepada Allah. Dia mohon kepada Allah. Maka Allah ampuni dosa-dosa dia. Besar apapun. Maka dalam hadis kursi dikatakan apa? Seandainya seorang hamba datang kepadaku. Membawa dosa seluas lautan. Allah, kata Allah, aku akan datang membawa ampunan seluas lautan pula. Seandainya ada hambaku membawa dosa setinggi bukit, aku pun akan membawa ampunan setinggi bukit itu pula. Dan seandainya hambaku datang kepadaku membawa dosa seluas langit dan bumi, maka aku pun akan membawa ampunan seluas langit dan bumi. Dan aku nggak peduli, kata Allah. Berapapun dosa yang dia lakukan, even dosanya besar sekali, banyak sekali, oh Allah nggak peduli. Allah Maha Pengampun, maka ditunggu taubat kita. Ditunggu sama Allah. Lantas bagaimana kalau dosa-dosa kecil? Allah mengampuni dosa-dosa kecil dengan berbagai cara. Apa yang pertama? Yang pertama dengan istighfar. Fatih. Yang pertama kalau kita mau diampuni dosa-dosa kita, itu perbanyak istighfar. Berapa kali Rasulullah menganjurkan kita membaca istighfar itu 70 sampai 100. Jadi ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wa'at bi'is sayyi'atul hasanata muhuha." Ikutilah keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus keburukan yang kamu lakukan. Tapi dosa yang nggak disengaja ya, bukan dosa yang eh, direkayasa gitu. Dosanya yang memang nggak, khilaf lagi gitu. Kalau misalnya ngerumpi, kita ngerumpi yuk. Habis ini zuhur, kita istighfar gitu. Nah itu namanya dosa yang direkayasa gitu ya. Itu nggak boleh gitu. Ini dosa yang khilaf, itu bisa dihapus dengan istighfar 70 sampai 100 kali. Jadi kalau dosa-dosa kecil itu dihapus oleh Allah. Pertama lewat istighfar. Yang kedua apa? Yang kedua dengan sholat. Sholat dengan sholat itu menghapus dosa itu. Jadi ada teman jamaah saya ya. Jamaah saya di perkantoran itu qadarullah rajin ngaji, rajin awalnya. Ketika bikin dosa satu kali, apa sih dosanya? Dosanya kecil. Tapi lambat laun karena dia meremehkan dosa itu menjadi dosa besar. Bagaimana bisa? Jadi dia terbiasa kalau jam istirahat, dia nongki-nongki dengan teman-temannya di kantor. Ya terkadang caps kemana, gitu. Caps ke tempat-tempat yang gitu ya. Karena sering berdua-duaan, akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya gampangnya mereka BCA lah. BCA itu bobok ciang gitu. Ya selingkuh gitu ya, BCA. Setelah dia BCA nggak mau ngaji lagi, malu kan? Malu. Ketika ditanya sama temannya, ngaji yuk. Enggak aku udah malu sama Bu Fatia. Makanya taubat kata temannya. Kalau udah berzina aku taubat gitu. Apa jawabannya dia? Oh enggak, sholat antara sholat dengan sholat itu menghapus dosa-dosa. Emang betul Bu gitu ya. Saya jawab antara sholat dengan sholat menghapus dosa-dosa kecil. Zina dosa besar.
hanya bisa dihapus dengan taubat. Nah, ini yang banyak sekali manusia menganggap remeh dosa besar gitu ya, padahal dosa-dosa yang dihapus dengan istighfar itu dosa kecil. Termasuk sholat, bertemu sholat itu menghapus dosa-dosa kecil. Yang ketiga apa? Menyempurnakan wudhu. Menyempurnakan wudhu itu menghapus dosa-dosa kecil. Jadi ketika dia berwudhu, membasuh wajahnya, kemudian air jatuh dari wajah, itu dosa-dosa yang di wajah jatuh. Dia ngambil air wudhu, membasuh tangannya sampai siku, maka dosa-dosa di siku, hapus. Begitu seterusnya. Jadi Allah itu sayang banget sama kita. Menyempurnakan wudhu saja menghapus dosa-dosa kecil. Antara sholat ke sholat menghapus dosa-dosa kecil gitu ya. Kemudian apalagi puasa Ramadan dan puasa sunnah. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan keikhlasan, maka dosa-dosa yang telah lalu terhapus. Ada puasa eh, bulan Muharram, ada puasa bulan Zulhijjah gitu ya, ada yang menghapus 1 tahun, ada yang menghapus 2 tahun, karena memang dosa-dosa kecil bisa dihapus dengan puasa bulan Ramadan dan puasa puasa sunnah. Apa yang selanjutnya yang selanjutnya ketika kita capek, capek hati, capek fisik, sedih, ketusuk jarum, ketusuk duri, itu termasuk menggugurkan dosa-dosa. Cara Allah menggugurkan dosa kita banyak banget. Kok bisa? Oh, Allah sayang banget sama kita. Allah ingin kita menghadap Allah nanti dengan dosa yang hanya sedikit. Bahkan kalau bisa apa? Kalau bisa nggak usah mampir ke neraka gitu. Nggak pengen mampir ke neraka gitu ya. Pengennya dosa-dosa dihapus semuanya sama Allah gitu. Kenapa sih kita dalam kehidupan di dunia ini diuji sama Allah? Karena Allah ingin menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi eh, di hari kiamat itu kan ada ahlu musibah, ada ahlu afiyah ya. Ahlu musibah itu yang diuji terus sama Allah. Selesai ini nih, diuji lagi yang pintu ini. Selesai terus diuji. Ada juga ahlu afiyah yang di dunianya nggak pernah diuji. Terus nanti di hari kiamat bagaimana? Yang dihisap terlebih dahulu adalah ahlu musibah. Yang di dunianya diuji terus. Akhirnya apa? Akhirnya dihisap oleh Allah dan ternyata dosanya sedikit. Kok bisa? Oh, sudah digugurkan oleh Allah di dunia dengan penyakit, dengan kehidupan yang sulit. Dengan ujian-ujian yang dia hadapi, ternyata itu mampu menggugurkan dosa-dosa dia. Maka kalau sedang diuji sama Allah, doanya apa? Ya Allah, kuatkan, ikhlas. Tapi bilang juga sama Allah, ya Allah jangan kau uji sesuatu yang kami nggak mampu. Jangan diuji dengan ujian yang kami tak mampu, ya Allah. Maka saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya pada saat itu Allah sedang menggugurkan dosa-dosa kita sebagaimana pohon-pohon yang daunnya kuning. Ketika digetarkan, maka daun-daun kuning itu akan jatuh. Kenapa? Karena Allah ingin dosa-dosa kita juga jatuh. Jadi orang yang ahlu afiyah ini ketika melihat ahlu musibah, enak sekali, dosanya tinggal sedikit, maka langsung hisabnya selesai. Jarak antara ahlu musibah dengan ahlu afiyah tuh jauh sekian ribu kilometer. Kok bisa? Karena ahlu afiyah nggak pernah diuji sama Allah waktu di dunia. Dan ahlu afiyah bilang apa? Seandainya boleh diulang gitu ya. Seandainya kita kembali ke dunia, maka aku akan meminta kepada Allah agar menjadi ahlu musibah yang di dunianya diuji oleh Allah. Maka kalau kita hidup kita penuh dengan ujian, Masya Allah, Allah sedang Allah sedang menggugurkan dosa-dosa kita. Terakhir, terkait dengan dosa, Allah itu saking sayangnya sama kita gitu ya. Saking sayangnya sama kita. Maka kata Rasulullah apa? Jika Allah menghendaki kebaikan dalam diri kita, itu Allah memberikan apa? Ujian. Jadi
hari ini tuh saya posting di Instagram saya betapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengingatkan kita gitu ya, mengingatkan kita betapa eh, Allah itu punya cara gitu ya, punya cara. Jadi apabila Allah menghendaki kebaikan untuk hambanya, maka dia akan menyegerakan untuknya hukuman di dunia. Dan apabila Allah menghendaki kejelekan untuk hambanya, maka dia akan menahan darinya hukuman karena dosanya, sehingga kelak di hari kiamat dia akan menyempurnakan hukuman untuknya. Jadi kalau orang baik-baik, ya orang baik-baik bikin dosa, itu dihukum langsung sama Allah. Apa saja bentuknya. Itu karena Allah menghendaki kebaikan dalam diri kita. Mungkin kalau kita ngerumpi, tiba-tiba gak lama kemudian kita sariawan gitu. Ditegurnya langsung gitu. Atau misalnya kita melakukan dosa apa gitu ya, tiba-tiba ada rezeki kita yang hilang, atau kita tiba-tiba eh, terjatuh dan seterusnya. Itu jika Allah menghendaki kebaikan, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita melakukan dosa tanpa diberikan balasan di dunia. Jadi kalau kita dibalas di dunia dengan ujian yang kita hadapi sekarang, oh karena Allah menghendaki kebaikan. Sementara orang yang tidak baik, itu biasanya dibiarkan bikin dosa. Lanjutkan dosamu. Kenapa? Karena Allah akan menghukumnya di hari kiamat. Demikian terkait dengan dosa yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya atau menambahkan atau mengurangi. Ini ada waktu kurang lebih 15 sampai 20 menit ya Teh Firda ya. Bisa Iya, saya betul kembalikan lagi sekali. kepada Teh Firda. Silakan Teh Firda. Oke, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustazah Fatia. Sampai merinding nih, Firda. Dengerin sharing-sharing Allah. dari Ustazah. Dan tadi tuh juga ada banyak yang di-sharing ya dari Ustazah, termasuk gimana sih caranya supaya kita bisa menghapus dosa, terutama dosa yang kecil juga. Itu tadi ada dengan istighfar, salah satunya. Iya. Terus juga dengan, kalau misalnya kita punya dosa yang besar mungkin itu dengan taubat juga, yang tidak Mhm. bisa hanya dengan istighfar saja. Ini ada Betul. beberapa pertanyaan yang sudah ada juga yang direct message ya ke admin, Oh dan iya. buat mungkin izin reminder ya, yang mau raise hand juga bisa ya, langsung bertanya ke Mhm. Ustazah itu juga bisa. Ini kita ke Ibu Tupon dulu ya, dari Ibu Tupon. Assalamualaikum Ustazah, Waalaikumsalam. apakah apakah suami, istri, atau teman bisa menarik kita dari neraka ke surga? Seorang anak menarik kedua orang tuanya dari neraka ke surga. Atau mungkin sebaliknya juga, kira-kira itu bisa Mhm. nggak Ustazah? Boleh langsung dijawab. Oh, langsung ya. Oke. Iya, betul. Terkait pasangan, orang tua, anak, teman bahkan apakah bisa menyelamatkan kita dari api neraka? Bisa. Itu yang disebut syafaat atau pertolongan gitu ya. Mengapa Allah Subhanahu wa taala berfirman a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha yuhibbul wallahu yuhibbul muhsinin gitu ya. Allah yuhibbul muhsinin dan Allah suka sekali dengan orang-orang yang menebar kebaikan. Mengapa orang yang menebar kebaikan itu sesungguhnya kebaikan itu akan kembali kepada dia. Di hari kiamat banyak orang bersaksi tentang kebaikannya. Anak bersaksi, ya Allah jangan hukum ibundaku. Karena ibundaku orang yang sangat baik. Di hari kiamat ada seorang anak dimasukkan ke dalam surga. Lantas anak ini mencari orang tuanya. Ya Allah mana orang tuaku? Kata Allah orang tuamu di neraka nak. Karena dosa-dosanya. Kata anak ini apa ya Allah? Aku diajarkan ngaji sama orang tuaku. Aku diajarkan sholat sama orang tuaku. Bagaimana mungkin aku di surga mereka di neraka? Kata Allah karena orang tuamu berdosa nak. Masuklah kamu ke dalam surga. Kata anak ini apa? Aku tidak mau masuk ke dalam surga ya Allah tanpa orang tuaku ya Allah. Ketika disuruh masuk lagi ke dalam surga tidak mau ya Allah. Aku tidak mau masuk surga tanpa orang tuaku. Anak ini ngeyel mau masuk surga dengan orang tuanya. Maka akhirnya apa kata Allah? Kalau begitu nak, jemput jemput orang tuamu nak.
masukkan mereka ke dalam surga bersamamu. Akhirnya anak ini menuju ke neraka, menjemput orang tuanya masuk ke dalam surga bersama. Teman pun demikian. Teman itu bisa meringankan temannya, sahabatnya. Ya Allah, saya dulu diajak ngaji sama fulana. Saya diajarkan kebaikan sama fulana. Makanya Imam Syafi'i berpesan apa? Kalau dapet temen yang mengingatkan akhirat, itu jangan dilepas gitu. Dapetin teman kayak gini nih susah, sementara melepaskannya gampang gitu. Karena teman itu bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Jadi tebar kebaikan kepada siapa saja. Anak bisa menjadi saksi, pasangan bisa menjadi saksi, orang tua juga bisa gitu. Maka seandainya kita dikasih kesempatan sampai hidup ya tahun ini, saat ini, di 2024 kita masih dikasih kesehatan, sesungguhnya Allah memberikan kesempatan kepada kita menambah amal soleh, menambah jariyah, menambah link link akhirat gitu. Karena kadang-kadang kita bisa nyicil rumah di dunia, tapi kadang-kadang lupa untuk nyicil rumah di akhirat, rumah di surga. Yang receh-receh ini, sedekah, berbagi, mengajak kepada kebaikan, itu recehan. Tapi kalau dikumpulkan kan bisa jadi dolar gitu, bisa besar gitu ya. Maka mudah-mudahan pintu-pintu yang Allah sediakan dalam kehidupan kita, itu sesungguhnya cara Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah amal soleh kita. Demikian Allah. Masya Allah. Terima kasih Ustazah untuk jawabannya. Jadi intinya tuh bisa ya untuk bisa menarik eh, Bisa. dari suami, istri, ataupun bahkan teman sendiri atau Iya, sahabat. Jadi kita memang harus menebar banyak kebaikan kemanapun supaya kita betul, bisa betul, ditarik nih ke surganya betul. Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan ini Oke. diisi saling mengingatkan, bisa saling menarik kepada kebaikan, Ya. insya Allah. Amin, amin. Baik. Terima Ya. kasih loh Ustazah untuk jawabannya. Dan terima kasih untuk Ibu Topan untuk pertanyaannya ya. Kita lanjut ke, ini ada yang direct message, itu dari Ibu Arsanti. Bismillah, Ustazah izin bertanya. Adakah tanda-tanda atau ciri-ciri taubat seorang hamba diterima oleh Allah? Dan apakah dosa-dosa yang telah ditaubati seorang hamba itu akan tetap diperlihatkan kelak di padang mahsyar? Nah, boleh langsung dijawab, Ustazah. Ya, ketika seseorang, sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa sih syaratnya untuk taubat gitu ya? Syarat seseorang bertaubat itu ada 3. Yang pertama, dia datang kepada Allah dengan mengakui dosa-dosanya. Misalnya, "Ya Allah, hamba dulu pernah meninggalkan sholat," atau, "Ya Allah, hamba pernah durhaka kepada orang tua." Yang pertama tuh ngaku sama Allah, di hadapan Allah dia ngaku, "Ya Allah, hamba pernah begini, begini, begini." Dia nangis di hadapan Allah betapa dia pernah melakukan dosa besar tersebut. Yang kedua, dia menyesali perbuatannya, "Ya Allah, hamba menyesal ya Allah, hamba melanggar larangan-Mu, hamba menjauh dari-Mu ya Allah." Hamba meninggalkan perintah-Mu gitu ya. Ada penyesalan dalam dirinya. Yang ketiga apa? Berjanji kepada Allah untuk tidak mengulangi lagi. Hamba berjanji, ya Allah, hamba berjanji untuk tidak melakukan dosa itu lagi. Nah, ketika 3 syarat itu sudah dia lakukan, maka dia akan ada perbaikan dalam dirinya. Di antaranya ciri-cirinya, dia lebih sering melakukan kebaikan, lebih sering melakukan amal soleh. Jadi dia berkumpul dengan orang baik-baik. Dia lebih bisa mengontrol emosi, kemudian dia cenderung untuk selalu melakukan kebaikan gitu. Jadi itu insya Allah, taubat yang diterima, karena kalau tidak, itu dia akan kembali lagi tuh. Jadi misal naudzubillah ya, seseorang pernah berzina, ketika dia taubat gitu, maka dia akan apa, dia akan merubah penampilannya, dia akan lebih dekat kepada Allah gitu. Kalau ternyata naudzubillah dia mengulang lagi, itu berarti ciri-ciri taubatnya wallahu a'lam gitu. Jadi ciri-ciri taubat yang diterima itu yang ketika dia selesai bertaubat, dia lebih dekat kepada Allah, berubah akhlaknya, ibadahnya lebih banyak. Terus kalau sudah taubat apakah diperlihatkan lagi? Insya Allah tidak. Jadi ada ayat di surat Al-Ma'arij kalau nggak salah ya,
ketika seorang hamba membuka kitabnya, membuka bukunya gitu. Ketika membuka itu ada rapot merah gitu. Aduh, ini aku pernah melakukan dosa ini. Maka ditandai bukunya itu ditandai sama dia pakai tangannya, kemudian dia melihat rapot yang lain. Oh, rapot yang lain bagus gitu. Akhirnya dia balik lagi ke rapot yang tadi, yang merah tadi. Ternyata ketika dia melihat rapot tersebut, merahnya sudah hilang. Baru setelah itu, merah yang tadi nggak ada. Dia akan mengatakan kepada orang-orang di sekitarnya, umuqra'u kitabiyah. Adakah di antara kalian yang mau membaca rapotku, mau membaca kitabku, bukuku, silahkan. Kenapa? Karena tanda merahnya sudah dihapus sama Allah. Diganti dengan rapot yang hijau. Jadi artinya apa? Insya Allah di padang mahsyar sudah tidak diapakan lagi gitu ya. Terutama mohon maaf buat teman-teman yang paling pandai menyimpan rahasia. Jadi kata Rasulullah begitu kan? Rasulullah bersabdanya apa? Barang siapa yang menyimpan atau menutupi aib seorang hamba, aib saudaranya, maka akan Allah tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Jadi di hari kiamat aibnya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Ustazah untuk jawabannya. Jadi memang ciri-ciri taubatnya tadi udah dijelaskan oleh Ustazah juga dan dosa-dosanya ternyata itu yang sudah diterima taubatnya oleh Allah itu ternyata bisa ditutup ya. Kelak di Betul, padang insya Allah. mahsyar, Masya Allah. Berarti Masya ini Allah. kita harus dari sekarang nih harus semakin bertaubat nih biar supaya nanti dosa-dosa kita tidak ditunjukkan di kelak di padang mahsyar. Betul. Betul. Masya Allah. Masya Allah. Oke, oke. Baik, terima kasih untuk Ustazah untuk jawabannya dan untuk Ibu Arsanti ya untuk pertanyaannya. Kita lanjut ke Ibu Yuliana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya ini masalahnya karena terciduk berbuat dosa dan Hmm. psikis ke anak itu depresi. Nah, mungkin bagaimana nih cara untuk bisa menyembuhkan depresi tersebut, Sada? Boleh bisa Yang langsung. yang berdosa, yang melakukan dosa anaknya atau ibunya? Oke, ini mungkin kita langsung bertanya ya ke Bu Yuliana. Yang melakukan dosanya itu anaknya atau gimana nih, Bu? Mungkin bisa di kolom chat ya, kalau misalnya anaknya, anaknya ya Ustazah. Oh, anaknya yang ini ya. Memang kalau chattingan terkadang suka salah memahami. Jadi ketika anaknya berbuat dosa gitu ya, ini memang peran orang tua luar biasa ya. Orang tua itu kadang-kadang harus jadi guru, kadang-kadang harus jadi psikolog, kadang-kadang harus jadi sahabat gitu ya. Kadang-kadang harus jadi dokter gitu kan orang tua itu ya, perannya tuh banyak sekali. Jadi memang menjadi ibu itu pembelajaran yang tidak pernah henti gitu ya, nggak pernah berhenti. Bagaimana kalau ternyata keciduk misalnya anaknya melakukan dosa, terus dia cerita atau kita melihat langsung. Sesungguhnya kita tidak langsung memberikan tanggapan yang membuat dia shock ya. Katakanlah ini sebuah kisah, sebuah cerita yang sebenarnya kisah nyata seorang ibu setiap pulang sekolah itu mencium apa baju atau mencium pipinya. Jadi anak itu dicium sama ibunya setiap saat. Eh, si ibu ini ketika menciumnya sebetulnya bukan mencium dirinya saja, tetapi mencium aroma mulutnya. Apakah dia mabuk atau tidak? Apakah dia merokok atau tidak? Sampai suatu hari ketika dicium anaknya itu bau rokok bajunya. Terus dia langsung bilang apa? Nak, rokok itu enak ya, gitu. Rokok itu manis ya, nak ya, gitu. Jadi nggak langsung kamu ngerokok ya, nggak gitu. Rokok manis ya nak, rokok enak ya nak, gitu. Terus, oh bunda nyium baju aku bau rokok ya. Aku nggak ngerokok bunda demi Allah aku nggak ngerokok. Aku tadi naik naik angkot, di situ mereka ngerokok, jadi bajuku bau rokok. Artinya tidak dijudge, tidak dihakimi bahwa anaknya sudah melakukan dosa gitu ya. Memang susah gitu. Sampai pernah juga bagaimana anak itu bisa terus terang pernah melakukan dosa. Ya sudah. Nah, Allah itu Maha Pengampun. Yuk kita sholat taubat bareng-bareng. Nah, Allah Maha Pengampun. Semua orang punya masa lalu. Bunda juga pernah punya masa lalu.
Walaupun mungkin bentuk dosanya berbeda, ada yang hanya dosa kecil, ada yang dosa besar. Kita taubat bareng-bareng yuk, kita taubat sama-sama, misalnya begitu. Kalau memang dosanya terkait pribadi gitu ya, maka kita ajak dia untuk sholat bareng-bareng. Tapi kalau dosanya terkait dengan orang lain, mohon maaf ya, misalnya MBA, married by accident, ketika dia depresi ternyata mensnya tertunda, ternyata dia hamil, oh itu orang tua harus mencari siapa ayah dari janin ini begitu. Jadi terkadang dalam kondisi tertentu solusinya juga berbeda ya. Tidak semua masalah itu diselesaikan dengan cara yang sama, tetapi kita juga perlu tahu modelnya atau dosanya atau salahnya sebesar apa gitu ya. Disitulah mengapa kita harus sering-sering ngobrol sama anak agar kita tahu persis apa permasalahan anak-anak kita gitu. Justru memang kalau anak kita pendiam, kitanya pendiam gitu ya. Kita jarang ngobrol sama anak, tiba-tiba anak depresi dan seterusnya itu yang yang kita khawatirkan. Maka belum terlambat untuk memulai obrolan dengan anak-anak, tanya mengapa dia melakukan dosa itu, ajak untuk taubat bersama-sama dan berdamai dengan masa lalu gitu. Semua orang pernah punya masa lalu dan dia ditenangkan agar dia nggak depresi. Allah alam ya demikian. Oke, baik. Berarti emang jangan dijudge dulu anaknya dan kita ajak Betul, dulu yang ngobrol ya Ustazah supaya dia betul. mau terbuka, kemudian kita ajak untuk Mau bisa terbuka. tahu. Mm-mm. Masya Allah, oke baik. Terima kasih Ustazah untuk jawabannya. Dan untuk Ibu Yelna, terima kasih banyak untuk pertanyaannya ya. Kita lanjut ke Mbak Meita Medina. Assalamualaikum Bu Ustazah. Waalaikumsalam. Izin bertanya, bagaimana seandainya kita sudah meminta maaf pada seseorang, tapi orang tersebut tidak ingin memaafkan sampai akhirat pun tidak akan ridho? Solusinya seperti apa ya? Karena kan kadang katanya kalau nggak Hmm, salah tuh, kalau dosa sama orang manusia itu harus sampai tuntas di dunia ya Ustazah, atau bagaimana? betul, betul. Eh, ketika kita berdosa hubungan dengan Allah ya, hablum minallah, Allah itu maha pengampun. Katakanlah misalnya kita pernah nggak sholat, kita pernah nggak puasa gitu ya. Kita pernah melakukan dosa, terus kita langsung mohon ampun kepada Allah, Allah akan mengampuni saat itu juga gitu. Tapi ketika kita melakukan dosa kepada manusia, Allah itu belum mengampuni sampai manusia itu memaafkan. Namun kesalahannya kan yang paling tahu Allah ya. Jadi kalau ada orang yang sensitif banget gitu, sensitif banget. Padahal yang kita sampaikan itu tidak tidak seharusnya ditanggapi sedemikian rupa gitu ya. Jadi eh, parameternya itu parameternya itu ya standar umum ya, bukan yang satu cuek, yang satu sensitif itu bagaimana gitu. Kalau di mata orang lain biasa gitu, tapi di mata dia besar gitu. Mudah-mudahan ya Allah mengampuni begitu. Yang menjadi masalah ini kesalahannya besar gitu dan dia tidak akan pernah mau memaafkan kesalahan kita. Caranya bagaimana? Doakan. Ya Allah, lembutkan hatinya. Buka hatinya untuk memaafkan saya ya Allah. Sebut namanya dalam doa. Yang kedua, itu diusahakan sedekah atas pahala untuk dia gitu. Karena kita pengen nambah pahala buat dia kan kalau doakan sudah menyebut namanya sudah gitu ya. Berharap apa nambah pahalanya dia. Sama nih kalau kita ngerumpi gitu ya. Kita kan dosa tuh ngerumpi itu. Terus gimana biar terhapus? Kita puji dia. Kita misalnya habis ih A, tahu nggak A begini begini begini. Terus terakhir kita baru ingat astagfirullahaladzim kok kita membuka aib saudara kita. Kita tutup. Tapi dia punya kelebihan. Kelebihannya A, B, C, D. Itu menghapus itu. Tapi kembali tidak boleh direkayasa. Jadi nggak boleh dosa direkayasa gitu ya. Maka dari pengalaman ini bagaimana orang tersebut tidak mau memaafkan kesalahan kita, kita belajar menata hati, menata lisan gitu ya. Karena eh, hati itu kan seperti cermin, kalau udah pecah, udah retak, susah untuk dikembalikan seperti semula gitu. Maka hati-hatilah bertutur kata,
harapannya apa? Tidak ada orang yang kecewa dengan lisan kita. Jadi sebut namanya dalam doa, semoga dilembutkan, semoga hatinya terbuka untuk memaafkan, sambung silaturahim, kasih buah tangan atau hadiah gitu ya. Dan yang terakhir, sedekah atas nama dia. Mudah-mudahan dengan cara itu Allah membuka hatinya. Demikian wallahu a'lam. Wah, Masya Allah sekali ya. Ini untuk jawabannya Ustazah, Masya Allah. Ini Firda juga baru mendengar nih. Jadi kalau untuk orang yang mungkin kita belum memaafkan kita, mungkin yang bisa dengan sedekah atas nama dia juga ya, Masya Allah. Iya, Ini bisa Allah jadi salah terbuka satu agar hatinya ya. untuk bisa membuka hatinya ya. Oke, oke, Hmm. baik. Dan harus bisa menata hati kembali ya Ustazah. Ya, Supaya tidak betul. bukan dosa lagi ke orang-orang yang mungkin belum bisa memaafkan kita. Untuk mungkin kita gibah juga ternyata tanpa Iya, disadari. Oke, oke, baik. Terima kasih Ustazah untuk jawabannya sama-sama. dan untuk Mbak Maita ya tadi pertanyaan. Terima kasih banyak ya Mbak Maita. Kita lanjut nih ke pertanyaan Mhm. terakhir dari Mas Ilman Ashari Marbun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustazah, bagaimana meningkatkan kualitas iman kita, sedangkan kita hamba yang tak luput dari dosa dan amalan apa aja supaya istiqomah. Boleh dikasih tips and trick dan terakhir juga, supaya Mhm. kita bisa istiqomah nih Ustazah, menghindari dosa-dosa dan tidak meremehkan dosa-dosa kecil juga Ustazah. Iya, Baik, betul. silakan Ustazah. Ya, kita tahu ya dosa-dosa itu kita lakukan hampir setiap hari ya. Kalau bahasa mudahnya kita itu seperti berjalan di lumpur, even sudah hati-hati, tapi kan lumpurannya itu tetap menciprati kita. Jadi cipratan-cipratan lumpur itu masih menyentuh pakaian kita. Seperti itulah kehidupan kita. Maka disitulah kita paham sekali bahwa dokter sejati hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sementara kita dokter sekaligus pasien gitu, karena dokter sejati hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saat kita ingin sekali terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan, yang pertama ada doa, adalah doa ya. Doanya tercantum di surat Al-Imran ayat 8. Apa doanya? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau condongkan hati ini kepada dosa dan kesesatan setelah Engkau memberikan hidayah kepadaku, ya Allah. Mintanya sama Allah apa? Jangan diambil gitu. Nih lagi enak-enaknya ibadah, jangan diambil ya Allah gitu. Seakan-akan kita bilang sama Allah, ya Allah jangan diambil dong gitu. Lagi seneng ngaji, lagi seneng puasa sunnah, lagi seneng gitu kan. Kan ada pintu-pintu kebaikan yang Allah ketuk di hati kita. Pengen puasa sunnah, pengen baca Quran, pengen gitu kan. Pasti tuh ada gitu. Nah, ketika kita lagi enak-enaknya melakukan ibadah itu, kita bilang sama Allah, "Ya Allah, jangan Kau condongkan hati ini kepada dosa dan kesesatan." Atau ketika kita tasyahud akhir ada kan doa, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Duhai Allah yang membolak-balikan hati, mantapkan hatiku gitu ya, untuk selalu berjalan sesuai dengan syariat-Mu. Jadi, eee, minta sama Allah agar agar hati kita mantap gitu ya, itu doa. Kemudian apa yang kedua? Yang kedua usaha. Ada duit ya, saya suka singgung duit, D-nya doa, punya usaha. Usahanya apa sih? Nah, usaha ini kita cari lingkungan, circle yang kondusif di kantor ya Mas ya. Misalnya ada kantor yang lingkungannya kurang kondusif nih gitu. Nah, kita hindari lingkungan yang kurang kondusif, cari gitu. Biasanya kan kantor ada masjid tuh ya. Nah, siapa saja yang ahli masjid, yang sholat 5 waktu di masjid, misalnya begitu. Circle-nya kita bangun di situ. Dulu ada seorang selebriti yang nggak kerja selama berapa tahun gitu ya. Dan kerjanya dia apa? Kerjaannya cuma nunggu sholat gitu. Ternyata dia bilang apa? Ya Allah, ternyata Allah punya grand design luar biasa, dia bilang. Kalau dulu teman-temannya dugem nongkrong minum gitu. Ketika dia nggak punya pekerjaan, teman-teman yang nongkrong-nongkrong ini, yang hangout ini, ninggalkan dia gitu. Akhirnya dia apa? Dia rajin ke masjid sholat 5 waktu. Dipilihlah sama Allah, difilter sama Allah kan. Teman-teman dia sekarang yang nongkrong, yang mabuk udah nggak ada. Dipilih teman-teman di masjid, cari pengajian.
teman-teman yang mengingatkan kepada kebaikan. Nah, itu ya. Yang kedua, I-nya apa? Ikhlas. Duit ikhlas aja kita menjalani semua ketetapan Allah, perintah Allah, larangan Allah. Yuk kita jalanin bareng-bareng, kita belajar. Terus setan menghantam kita, betul. Setan menghadang kita di depan, di belakang, kiri, kanan gitu kan. Kenapa di depan? Menghalangi amal soleh kita. Jadi kenapa ada setan di depan? Agar kita tidak bergerak untuk menambah amal soleh. Loh, kenapa ada di belakang? Agar kita tarik. Nggak bisa move on dengan dosa-dosa masa lalu. Kan gitu. Jadi setan itu demikian jahatnya sampai menghantam kita dari kiri, dari kanan, dan seterusnya gitu ya. Agar kita stuck di tempat. Nggak ada perbaikan dalam dalam diri kita. Maka kita jalani dengan ikhlas. Semua perintah Allah kita jalankan. Semua larangan kita tinggalkan. Setelah itu apa? T-nya tawakal. Tawakal kepada Allah. Doa sudah, usahanya juga sudah gitu ya, mencari lingkungan yang kondusif. Jangan lupa ikhlas menjalankan semua ketentuan Allah, perintah Allah, larangan Allah, ya udah jalankan saja. Nanti hasilnya kita tawakal. Mudah-mudahan salah satu caranya duduk di sini juga gitu ya, duduk di pengajian. Berharap sekali yang join dalam pengajian malam ini tuh Allah jaga, Allah lindungi, dan Allah berikan rezeki husnul khotimah di usia yang di akhir usia nanti insya Allah. Demikian Mbak Firda yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesempurnaan milik Allah saja. Kekurangan dari saya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan atau perilaku yang tidak berkesan, mudah-mudahan bisa dimaaf. Saya kembali lagi kepada Firda. Mbak Firda, silahkan. Masya Allah, oke. Ini harus duit ya Ustazah, berarti doa, Duit. usaha, ikhlas, dan tawakal. Kita doa supaya kita bisa istiqomah, usaha juga di circle yang bagus-bagus juga. Betul, Terus betul. kita ikhlas nih kalau misalnya kita memang mendapatkan ujian mungkin atau kita sudah punya dosa-dosa, kita ikhlas menerimanya dan berusaha yang tadi yang U itu. Kemudian Iya, yang terakhir tawakal. Yang terakhir, Masya Allah, baik. Terima kasih banyak Ustazah Fatia untuk sama-sama. kasih sharingnya hari ini, luar biasa sekali. Semoga juga Insya Allah. banyak keberkahan, Amin, pahala amin. untuk Ustazah dan keluarga juga ya Amin. Ustazah ya. Amin, ya Rabbal Alamin. Dan mungkin Mudah-mudahan ya. Kenapa, Neng? Oke, mungkin Firda sebelum menutup kajian hari ini, Firda izin ya Ustazah untuk reminder teman-teman yang ada di Zoom ini. Jadi Mm-mm. insya Allah hari ini, insya Allah besok, mohon maaf, kita juga ada webinar spesial Ustazah tentang Masya parenting. Allah, Masya Allah. Insya sekali bersama Ibu Faras Ahmudiar Mhm. tentang gimana nih caranya bisa menggali minat dan bakat anak sejak usia dini. Karena kan kadang biasa Mhm. kita suka bingung ya Ustazah, ini Betul. dari sejak dini tuh kira-kira bakatnya apa nih ke depannya gitu supaya Mhm. nggak apa ya nggak mencat-mencat mungkin ya atau mungkin bahasanya nggak banyak pilihan-pilihan yang jadinya Iya, hard iya, iya. workers-nya itu berkurang gitu. Nah Mhm. mungkin nanti bakal di-share untuk di kolom chat sama admin kalau misalnya teman-teman mau ikut webinar besok ya. Semoga Oke, lancar ya. amin, amin, ya robbal alamin. Firda sekali lagi juga mengucapkan ini Ustazah, terima kasih banyak untuk Ustazah Sama-sama, karena Kak sudah Firda. mau menyempatkan kajian hari ini. Mungkin sebelum di akhir kita doa bersama dulu mungkin yang bisa dipimpin Baik, oleh Ustazah ya Ustazah. baik, baik. Baik adik-adik, teman-teman yang dirahmati Allah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dan alhamdulillah dengan izinnya kita sudah menyelesaikan kajian kita malam ini. Mudah-mudahan kajian malam ini dipenuhi keberkahan, dipenuhi rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang diberikan keluasan, kemudahan untuk selalu menjalankan perintah Allah dan diberikan kekuatan untuk meninggalkan semua larangan Allah. Semoga Allah memberikan kita eh, kekuatan untuk berkumpul gitu ya dengan orang baik-baik dan bisa meninggalkan dosa dan maksiat. Kita tutup dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita kembali di tempat yang indah dengan keimanan yang lebih indah. Allah hadhihi wa likulli salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Dan kita tutup dengan doa penutup majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.